Hello guys, kembali lagi ke channel Toya Cinema. Hari ini, admin akan melanjutkan alur cerita BTTH episode 139. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja, ayo kita mulai. Scene diperlihatkan kerangka dosen kuno yang masih memancarkan auranya, dan master-master di sana pun menjauhinya. Tiba-tiba, aura dari dosen kuno itu pun redup. Xiaoyan pun berkata bahwa mereka telah banyak yang berkorban. Dilanjuti oleh Xiao Yixin yang bertanya, apakah bahwa jurus itu adalah teknik bertarung tingkat langit? Hanya dengan secerca bekas jiwa, sudah bisa mengeluarkan kekuatan penghancur yang mengerikan. Pantas saja, semua orang berbondong-bondong pergi ke sini. King Ling pun berkata, kalau semua catatan gulungan ini palsu, lantas di mana teknik bertarung tingkat langit yang asli? Xiaoyan pun menjawab bahwa harta karun yang sebenarnya adalah kerangka doseng itu. Jian pun berkata, lalu kita tunggu apa lagi? Ayo kita rebut. Jian pun dihentikan oleh Xiaoyan yang mengatakan untuk tidak perlu berburu-buru. Akan ada orang yang tidak bisa menahan diri. Biarkan mereka mencobanya dulu. Hantu tua Jaising pun berkata, makhluk sialan ini membunuh banyak master dari aula jiwa dan dirinya akan hancurkan dia jadi abu. Dirinya pun maju ke arah kerangka doseng itu dan diikuti oleh master lainnya. Ternyata, master-master yang lain juga menyadari bahwa kerangka doseng itu adalah harta karun sebenarnya. Ketua Sekte Burung Ponis pun berkata, apakah kau berpikir kami bodoh? Dilanjuti oleh Ketua Sekte Lembah Es. Kami berusaha keras untuk menghancurkan sisa-sisa jiwanya. Mana boleh membiarkanmu mengambil keuntungan sebesar ini. Ketiga master itu pun secara kompak menyerang ke arah Jaising. Jaising pun mengeluarkan sebuah serangan ke arah mereka bertiga. Pertarungan mereka pun dimulai. Mereka saling mengeluarkan jurus mereka masing-masing dan saling merebut kerangka doseng tersebut. Jaising pun mendapatkan kerangka doseng itu dan memuji kerangka itu tidak mendapatkan luka sama sekali. Xiaoyan pun menyerang ke arah Jaising dan berhasil ditahan oleh Jaising. Jaising pun segera lari dan dikejar oleh master lainnya. Ketiga tetua itu pun kompak menyerang ke arah Jaising dan saling berebut kerangka itu. Ketua Lembah Api pun mendapatkannya dan bekerja sama dengan Xiaoyan untuk tidak membiarkan kerangka itu didapatkan oleh master lainnya. Xiaoyan pun berhasil mendapatkan sesuatu dari kerangka tersebut. Jaising pun menyerang ke arah Xiaoyan. Xiaoyan pun melemparkan kerangka dosing itu ke arah Jaising. Ketua master lainnya pun berebut untuk mendapatkan kerangka itu. Mereka pun mengeluarkan kekuatan mereka masing-masing untuk merebut kerangka dosing itu. Alhasil, kerangka dosing itu hancur menjadi beberapa kepingan, dan semua master di sana pun berebut untuk mendapatkan kepingan kerangka dosing itu. Xiaoyan pun menyadari bahwa itu adalah intisari seorang doseng. Pantas saja, Jaising bahkan ingin merebut kerangka yang sudah hancur ini. Xiaoyan pun mendapatkan beberapa kepingan kerangka itu. Jaising pun berkata kepada Xiaoyan untuk menyerahkan semua pecahan tulang yang ada di tangan Xiaoyan. Teman-teman Xiaoyan pun berkumpul ke arah Xiaoyan. Ketua Sekte Burung Phoenix pun menawarkan kepada Jaising untuk bekerja sama. Dirinya hanya perlu mengambil sesuatu dari Xiaoyan dan semua serpihan tulang bisa diberikan kepada Jaising. Pavilion Fenglei juga punya banyak dendam dengan bocah Xiaoyan. Tiba saat itu, serahkan saja dia kepadaku. Ketua Lembah Es pun menginginkan tubuh racun di sisinya. Ketua Lembah Api pun berkata kepada mereka semua bahwa bukan milik kalian, untuk apa dipaksa? Jaising pun menjawabnya, apakah Lembah Api yakin mau ikut campur dalam masalah ini? Ketua Lembah Api pun mengiyakannya. Xiaoyan pun berterima kasih kepada Ketua Lembah Api dan mengeluarkan boneka iblisnya untuk bersiap bertarung. Kedua belah pihak pun saling bertarung dengan sangat sengit dan mengeluarkan kekuatan mereka masing-masing. Hantu tua Jaising pun berkata, akan memotong semua tangan dan kaki Xiaoyan.
Xiaoyan dan Jaixing pun saling bertukar serangan. Xiaoyan terkena serangan dari Jaixing dan masih bisa menyembuhkan diri dengan menggunakan api surgawi. Jaixing pun mengeluarkan sebuah jurus mematikan, dilanjuti oleh Xiaoyan yang mengeluarkan jurus gabungan telapak dari klanku. Mereka pun mengarahkan jurus mereka ke musuhnya masing-masing. Serangan mereka berdua pun berbentrokan dan hasilnya imbang. Xiaoyan pun akan menyiapkan jurus teratainya. Jaixing yang melihat itu pun segera menyerang ke arah Xiaoyan untuk menghentikannya. Xiaoyan pun berhasil menciptakan jurus teratainya dan melemparkannya ke arah Jaixing. Tiba-tiba, ada sebuah lonceng yang menghadang jurus teratainya Xiaoyan. Jaixing pun terlempar akibat dari ledakan teratai itu. Dan muncul dua orang tetua yang berkata bahwa Xiaoyan sangat bernyali. Tidak hanya menyembunyikan darah ponik siluman langit, beraninya diam-diam memurnikan sayap tulang klan ponik siluman langit. Dilanjuti salah satu ketua yang berkata kepada Xiaoyan untuk patahkan sayap tulang dan hancurkan kultivasi Xiaoyan. Dan Xiaoyan harus bersujud selamanya di makam klan kami. Jian pun berkata, dasar sekelompok burung bodoh, buah asal naga Phoenix ada di sini. Datang dan ambil kalau mampu. Ketiga tetua klan Phoenix pun menyerang ke arah Jian untuk mengambil buah asal Phoenix. Xiaoyan yang mencoba ke arah Jian dihadang oleh jantu tua Jaixing. Di saat ketiga ketua itu hampir berhasil mendapatkan buah asal Phoenix itu, tiba-tiba muncul sosok yang menghentikan ketiga ketua itu. Orang itu pun muncul di langit dan berkata, apakah kalian berpikir kalian bisa menyentuhnya? Dan melempar ketiga tetua Phoenix tersebut. Dan sosok itu ternyata berasal dari klan naga kuno primordial. Oke guys, itulah alur cerita BTTH episode 139. Semoga kalian suka dengan pembawaan cerita dari admin. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Sekian dan terima kasih.